Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ketika berita itu tiba dari lembah surgawi, itu segera menimbulkan kegemparan di dalam ibu kota kedokteran. Jalan-jalan segera dipenuhi dengan kebisingan, dan semua orang mulai menunjukkan tatapan tajam. Tanah harta karun macam apa itu? Ketika pertama kali ditemukan, semua orang sudah tahu bahwa itu tidak biasa. Ada formasi di mana-mana, melindungi obat berharga ilahi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ini mungkin kuburan Phoenix sejati. Ini membuat tempat ini terlalu penting. Penemuan ini tidak kalah dengan sarang Kunpeng, karena itu juga salah satu dari 10 kejam purba. Saat itu, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang mati di Laut Utara. Sekarang, Phoenix sejati tiba-tiba muncul di wilayah gurun juga, yang benar-benar mengejutkan. Bagaimana bisa? Meskipun ada desas-desus bahwa darah Phoenix sejati telah ditumpahkan di wilayah ini, warisannya tidak tertinggal di wilayah ini. Apa sebenarnya lembah surgawi itu? Sejauh ini, hanya ada kemungkinan bahwa tulang Phoenix sejati telah ditemukan. Belum ada yang pasti. Itu mungkin hanya sisa-sisa burung surgawi lainnya. Di jalan utama, beberapa ahli sedang berdiskusi satu sama lain. Kereta mewah yang berhenti di jalan tidak ragu-ragu dan segera naik ke langit. Dengan cepat pergi ke kejauhan dan menghilang ke kejauhan. Segera setelah itu, seberkas cahaya suci terbang melintasi langit ibu kota obat ke Cakrawala. Mereka semua berangkat ke satu tujuan, lembah ilahi. Ekspresi pria paruh baya yang agresif berubah, karena tetua agung dari gerbang pengobatan ilahi tidak memperhatikan masalahnya dan malah pergi begitu saja. Jelas bahwa sesepuh ingin mendapatkan sebagian dari harta karun itu. Dia segera merasa bertentangan. Haruskah dia bergegas kembali? Meskipun ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di lembah ilahi itu, menjadikannya tempat yang sulit untuk diambil alih, mereka telah menemukan tulang Phoenix di luar, jadi mungkin masih ada peluang besar. Kalian semua lebih baik mengembalikan tulang berhargaku. Kalau tidak, saya tidak akan sopan. Pria paruh baya itu mengancam. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Shi Hao mengangkat tangannya dari belakang. Simbol berkedip-kedip di telapak tangannya. Tanpa suara, sepotong batu gelap terangkat dan terlempar keluar. Kamu benar-benar kurang akal, mengambil keuntungan dari orang lain ketika itu menguntungkanmu. Baiklah, kau bisa menganggapnya sebagai aku yang takut padamu. Di sini. Ada dengan cepat naik untuk menangkapnya. Namun, dia agak curiga. Tumpukan item dari sebelumnya sangat berantakan, jadi dia tidak memiliki kesan mendalam tentang isinya. Dia hanya ingat bahwa ada sepotong tulang hitam. Dia tidak yakin apakah yang di depannya adalah bagian itu. Adapun pria paruh baya, dia juga tidak ingat persis seperti apa. Dia mengungkapkan ekspresi kebingungan dan dengan hati-hati memeriksanya. Namun, dia memperhatikan bahwa itu hanya sepotong tulang biasa. Ini bukan. Serahkan tulang burung ilahi milikku. Mata pria paruh baya itu menunjukkan kilatan ganas, dan niat membunuh melonjak. Kamu hanya memeras orang lain. Anda mengancam dan memaksa saya untuk mengeluarkan sepotong tulang, dan sekarang Anda tidak hanya melanggar janji, Anda masih ingin saya mengeluarkan tulang ilahi yang lain. Apakah Anda pikir saya mudah diganggu? Wajah Shi Hao jatuh. Pria paruh baya itu ragu-ragu. Dia juga merasa bahwa dia mungkin salah, dan tulang hitam yang dia terima mungkin yang ini. Itu bukan tulang Phoenix sejati, dan sepertinya dia terlalu berhati-hati. Anak muda, hitung keberuntunganmu untuk menjadi baik. Saat ini, saya memiliki hal-hal mendesak untuk diurus,
jadi saya tidak akan bertengkar dengan Anda lagi. Jelas bahwa pria paruh baya ini adalah seorang ahli. Dia tetap berada di dalam ibu kota obat selama ini, dan sekarang, dia langsung terbang ke langit. Pelangi Luan bingung dan berkata, "Mengapa kamu bertindak begitu sopan? Anda seharusnya langsung berurusan dengannya." Shi Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun orang itu terlalu agresif, membunuhnya secara langsung tidak akan baik. Itu akan menarik perhatian dari semua orang di ibu kota obat. Dia tidak ingin menarik perhatian sekarang." Setelah mendengar tentang lembah surgawi, dia ingin pergi melihatnya. Jika terlalu banyak orang tahu bahwa dia adalah seorang ahli, maka itu belum tentu menjadi sesuatu yang baik. Kali ini, mereka telah memperhatikan dengan seksama untuk memastikan bahwa identitas mereka disembunyikan sebelum memasuki ibu kota kedokteran. Mereka tidak ingin orang lain menatap mereka. Kalau begitu kita harus bergegas juga dan melihatnya. Tidak baik jika kita sampai di sana terlambat dan berakhir dengan apa-apa, kata burung merah besar dengan penuh semangat. Ia ingin segera beraksi. Pada saat ini, banyak artefak berharga naik ke langit dan menuju ke kejauhan. Kelompok Shi Hao juga bergerak dan mengikuti para pembudidaya ini tanpa menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Setelah bergerak sekitar 100 li, mereka tiba di pusat pegunungan ilahi. Mereka bisa melihat energi abadi melonjak di kejauhan dan semua jenis simbol berkilauan di sekitar lembah ini. Ini adalah tempat yang bagus. Saya dapat mengatakan bahwa ada gua sosok dewa kuno di sini. Ada formasi luar biasa yang diletakkan di sini. Singa berkepala 9 itu mendesah memuji. Mereka bisa merasakan energi halus bahkan tanpa mendekat. Esensi spiritual yang melewati formasi besar itu sangat padat. Obat-obatan di dalamnya jelas tidak biasa dan mungkin telah mengembangkan spiritualitas. Obat unik yang berada di bawah perlindungan khusus bahkan lebih istimewa. Itu pasti sangat berharga, dan setidaknya itu harus menjadi obat suci. Ada banyak makhluk di sini, dan mereka berasal dari semua ras yang berbeda. Biasanya, mereka semua tinggal di ibu kota obat. Kultivasi mereka tidak lemah, karena orang normal bahkan tidak akan bisa mendekati lembah ilahi. Jika bukan karena para ahli tertinggi yang mengasingkan diri dari seluruh dunia, lembah gunung ini akan benar-benar hancur berantakan. Tidak akan ada kehidupan yang tersisa di keliling puluhan ribu li, kata Huo Ling Er. Mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya para ahli itu. Simbol-simbol ini sangat misterius. Mereka tidak lebih lemah dari yang ada di gunung ilahi klan saya. Yun 11 mengerutkan kening. Dia sangat terkejut. Tempat seperti apa ini? Mungkinkah salah satu dari Archaic Vichiosten benar-benar jatuh di sini? Mari kita coba juga dan lihat apakah kita bisa menembus kedalaman lembah. Sable berbicara dengan ekspresi berapi-api di matanya. Shi Hao menghentikan mereka. Setelah melihat dengan murid ganda, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saya bisa melihat lebih dari 100 formasi. Mereka terlalu kompleks dan misterius, dan mereka bahkan terhubung bersama seperti formasi kuno. Lupakan orang-orang sepertiku, bahkan seorang ahli tertinggi pun akan kesulitan menembusnya. Dia sangat terkejut. Tempat ini terlalu misterius. Bagaimana bisa ada simbol yang begitu menakutkan? Mereka tampak suci dan menguntungkan, tetapi begitu seseorang masuk, mereka pasti akan dibunuh. Tidak heran para ahli dari ibu kota obat tidak berdaya. Akan sulit bagi mereka untuk mengatasi formasi ini dalam waktu dekat. Pintu masuk ke lembah tampaknya hampir seluruhnya berwarna merah. Jelas bahwa beberapa orang meninggal. Namun, tanah di sekitar lembah telah digali sedalam 10 jang, jelas bahwa disinilah artefak magis yang rusak dan pecahan tulang digali. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita hanya duduk di sini dan memandanginya? Burung merah besar itu tidak puas.
Ini mungkin ditinggalkan oleh Dewa Surgawi. Bahkan jika semua leluhur archaik Divine Mountains dihidupkan kembali dan bekerja sama, itu mungkin cukup untuk membuka tempat ini, kata Yun 11. Dia bisa mengatakan ini karena dia berasal dari tempat itu dan tahu betapa menakutkannya simbol-simbol kuno ini. Meskipun formasi kuno klannya rusak, mereka memiliki aura yang sama. Dewa Surgawi. Singa berkepala 9 itu tersentak. Siapa yang bisa menembus formasi ini sekarang? Tidak ada jalan. Itu benar-benar mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh 10 iblis kuno. Yun 11 menambahkan. Setelah kalimat ini diucapkan, mata kelompok itu menjadi merah. Formasi yang diletakkan oleh Archaik Vicious dan semuanya untuk perlindungan obat yang menakjubkan, jadi jika seseorang memakannya, bukankah dia akan segera naik ke surga? Meskipun mereka tidak bisa menembus formasi, mereka masih bisa terbang ke langit untuk melihatnya. Setelah melakukannya, mereka menemukan bahwa orang-orang berserakan di sini, dan tidak ada yang tinggal di satu tempat terlalu lama. Aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Hanya ada lembah gunung yang menghijau. Mereka semua tercengang. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat energi abadi melonjak. Tempat ini dipenuhi dengan spiritualitas. Mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah bumi surgawi, tetapi ketika mereka mencapai posisi yang lebih tinggi ini, mereka melihat bahwa puncak gunung berwarna hijau dan lembahnya berwarna batu giok kebiruan. Tidak ada yang tampak tidak pada tempatnya. Inilah tepatnya yang disebut lembah ilahi, namun semuanya tampak normal. Ini benar-benar aneh. Hal-hal yang Anda lihat dari sisi yang berbeda semuanya berbeda. Jelas ada formasi pembatas ruang yang mendistorsi area ini. Jika kita menyerang dengan terburu-buru, kita mungkin akan dimusnahkan oleh celah spasial. Semua orang turun sedikit untuk melihat ke lembah. Mereka akhirnya bisa melihat beberapa pemandangan aneh di dalam kabut. Tampaknya ada beberapa istana abadi yang tersembunyi di dalam kabut. Ada sebuah batu besar di sana, dan beberapa sosok besar sedang mengamati dari atas, kata kodok api. Cukup banyak orang di sini, menunggu tokoh-tokoh besar pergi sehingga mereka bisa melihat lembah dari lokasi mereka di atas batu raksasa. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Benar saja, setelah bertanya-tanya, Shihao menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana obat yang menakjubkan dapat dilihat. Ini adalah platform di mana orang bisa samar-samar melihat obat ilahi. Lembah ilahi ini telah disembunyikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat sulit untuk menerobos dengan kekuatan manusia. Mungkinkah obat ilahi yang berharga telah matang, jadi lembah gunung ini juga akan muncul di dunia ini? Singa berkepala 9 mengerutkan kening. Jelas bahwa dia telah mendengar beberapa rumor. Gua kuno seperti ini tidak bisa tetap tersembunyi selamanya, karena suatu hari akan tiba ketika mereka muncul kembali di dunia ini. Namun, biasanya hanya terjadi setelah serangkaian kondisi dipicu. Siapa yang melihat apa yang disebut tulang Phoenix? Seorang tokoh penting bertanya. Ini adalah individu yang setengah langkah lagi dari menjadi ahli tertinggi. Aroma obat yang kuat bisa tercium dari tubuh sesepuh. Melapor ke senior gerbang pengobatan ilahi, yang muda ini menerima sepotong. Seseorang menonjol dari kerumunan, tidak menyembunyikannya sama sekali. Itu adalah seorang anak muda yang berbicara, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menahannya dengan kultivasinya sendiri. Mari kita lihat. Tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi tidak menahan diri sama sekali. Mata semua orang menatap, dan bahkan kelompok Shihao memperhatikan dengan seksama. Mereka ingin melihat apakah benar-benar ada tulang Phoenix. Ini benar-benar tulang burung surgawi. Di sebelah tetua yang dihormati dari gerbang pengobatan ilahi, ada beberapa orang lainnya. Mereka semua cukup kuat, dan saat ini,
Mereka semua mengamatinya. Mereka tidak dapat memastikan bahwa ini adalah tulang phoenix, tetapi mereka dapat mengatakan bahwa ini pasti milik burung surgawi peringkat surgawi. Yang agak disayangkan adalah bahwa itu tidak termasuk bagian penting dari tulang simbol primordial. Selain itu, esensi ilahi abadi sudah mendekati akhir. Sungguh lembah gunung yang tangguh. Bahkan burung surgawi-surgawi peringkat surgawi telah jatuh di sini. Benar-benar tangguh. Akhirnya, beberapa tokoh besar turun dari panggung batu raksasa itu, karena mereka sudah tahu bahwa belum saatnya lembah surgawi muncul. Mereka tidak bisa menerobos dengan kekuatan mereka saat ini. Kerumunan segera berbondong-bondong dan menatap ke lembah. Kelompok Shihao menunggu sangat lama. Baru setelah masa bubar barulah mereka naik. Ini benar-benar tempat yang aneh. Di area lain, kita tidak bisa melihat formasi sama sekali, tapi kita bisa di sini. Pelangi Luan sangat terkejut. Mereka samar-samar bisa melihat objek di sana. Itu diliputi dengan kemegahan ilahi, seolah-olah sungai-sungai bintang melingkari itu. Adegan itu sangat tidak jelas. Mereka benar-benar bisa mencium aroma yang sangat samar. Barang bagus. Kami dipisahkan oleh setidaknya 10 meter, dan bahkan ada lapisan formasi besar di antara kami, namun kami masih bisa mencium aroma samar. Obat yang menakjubkan itu luar biasa. Mungkinkah itu obat ilahi berharga pertama di wilayah gurun? Singa berkepala 9 berteriak keheranan. Shihao secara alami menggunakan murid ganda untuk mengamati tempat ini dengan hati-hati, memungkinkan dia untuk melihat jauh lebih jelas daripada yang bisa dilakukan orang biasa. Itu adalah pohon kecil yang tingginya hanya 1 kaki. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Dia sama sekali tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Di dalam kabut abadi putih yang kabur, dia melihat sekuntum bunga di atas pohon kecil berubah menjadi bintik cahaya. Mereka kemudian berkumpul bersama, membentuk sosok seukuran kepalan tangan. Sosok kecil itu penuh dengan kehidupan dan melompat-lompat di sana. Ada 3 bunga total di pohon kecil. 1 lagi berubah menjadi bintik cahaya, dan kemudian bergabung menjadi artefak magis. Itu sangat gemilang, dan sebuah bola cahaya mengelilinginya. Bahkan murid ganda pun tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa itu seperti sebuah pagoda, namun juga seperti tungku dan kuali, itu selalu berubah. Adapun bunga ketiga, itu tidak bergerak sedikit pun. Itu tumbuh di atas pohon kecil setinggi 1 kaki. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.